Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah ala ni'amillah. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa jammilna bil afiyati wa salama. Allahumma aftahana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Siswa kelas 6, alhamdulillah pada hari ini pertemuan pertama. Tadi saya sudah menunggu untuk kelas 6A. Mungkin nanti bisa di kelas 6B bisa lebih memperhatikan di Google Meet-nya, dipelajari lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di Google Meet, Google Classmate sebenarnya. Untuk pelajaran pada hari ini kita mempelajari bagaimana tentang indahnya saling menghormati, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan firman-Nya di surah Al-Kafirun. Bagaimana di situ nanti kita akan membahas tentang yang pertama adalah sekilas perkenalan tentang surah Al-Kafirun, asbabun nuzulnya, turunnya surah Al-Kafirun. Di hari selanjutnya adalah tentang membaca dengan tartil surah Al-Kafirun, yang ditekankan kepada makharijul huruf, juga bagaimana panjang pendeknya serta tajwid yang harus ditetapkan pada surah tersebut, sehingga di kelas 6 ini pembacaannya harus semakin meningkat. Yang masih Iqra, tolong dipercepat untuk menuju ke Al-Qur'annya dan terus berlatih, karena pembacaan yang tartil dan juga makharijul huruf yang tepat itu harus senantiasa diulang-ulang. Dan pengajian juga sudah banyak yang mulai di lingkungan. Apabila lebih bagus lagi bisa berlatih di rumah dengan melatihnya dengan i u ba u an ani na minal mu'ni ma i an ani a. Itu bisa dilatih di rumah dengan mengeluarkan a, ba, ta dan sebagainya dengan lantang, karena itu memberikan sebuah stimulus bagi tenggorokan kita. Itu ketika ada sesuatu yang kaku nanti akan dilenturkan dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah menulis dan menghafal surah Al-Kafirun yang ketiga. Yang keempat adalah tentang memahami isi kandungan surah Al-Kafirun. Baik, yang pertama bisa dibuka nanti di bukunya masing-masing. Di situ kita harus mengamati gambar yang telah disediakan. Gambar tersebut bisa kalian pahami. Di situ bagaimana orang beribadah, ya. Karena Indonesia memiliki beragam agama, ya, dan juga dilindungi oleh undang-undang dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 itu menjamin setiap warga negara untuk beragama dan juga menjalankan peribadatannya dengan baik. Jadi kita tidak bisa mengusik agama lain, ya, untuk memberikan, ataupun ketika kita mendengarkan pada hari Minggu ada gereja, maka tidak senantiasanya kita untuk menghormatinya dengan tidak membuat gaduh, mengganggu mereka dan sebagainya, ya, karena pada zaman Rasulullah SAW itu sudah ditekankan bahwa lakum dinukum waliyadin. Jadi kita tidak menyembah apa yang dia sembah, dan dia juga bukan penyembah dari apa yang kita sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Lanjutkan nanti bisa dipahami bagaimana di situ ada masjid, diperuntukkan untuk siapa untuk masjid tersebut, dan juga ada gereja umat Kristen, Katolik, Protestan dan sebagainya, umat Hindu, ya, menuju pura, wihara dan kelenteng. Itu yang diakui oleh
agama di Indonesia. Yang pertama, di hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Kafirun. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita pahami tentang surah Al-Kafirun ini, maka Islam itu tidak dikatakan keras terhadap umat lainnya. Justru umat lain, Kristen, Hindu, Buddha, itu adalah sangat terlindungi di Indonesia, sehingga di sini aman, tentram, damai. Seperti anak-anak ketahui, banyak di sana umat Rohingya, ya, dan juga umat-umat yang ada di Myanmar. Itu tertindas umat Islam itu di bawah naungan yang bukan umat Islam sebagai pemimpinnya. Jadi Al-Kafirun ini mengajarkan bahwa toleransi itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kafirun ini. Urutan surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109. Ya. Bagaimana kalian bisa baca di situ, ya, ada berapa jumlah ayatnya? Ya, Al-Kafirun mengisyaratkan kepada pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy. Mereka, ya, telah pupus pada zaman itu terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW, karena sudah bisa yang namanya berdakwah secara terang-terangan, dan pengikut Nabi Muhammad SAW itu cukup banyak, karena sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan itu semuanya, sehingga yang namanya agama Islam tersebar luas dan banyak orang menerimanya dengan lapang dada, karena ad-dinul Islam adalah agama keselamatan. Orang Quraisy sudah tidak lagi bisa memerangi dari agama Rasulullah SAW. Jadi dari situ perjanjiannya bahwa orang kafir Quraisy tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan orang Islam tidak mau mengikuti penyembahan berhala yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Maka ditetapkan lakum dinukum waliyadin. Surah ini turun di kota Mekkah. Kota Mekkah yang dimana kita ketahui banyak para berhala itu disembah di sana. Ada Hubal, Lata, Manna. Ya. Jadi dikatakan di sini adalah pupusnya orang kafir, maka dinamakan surah Al-Kafirun. Gitu. Jadi pupusnya orang kafir. Di sini kita perlu pahami bahwa pupusnya orang kafir tersebut adalah menunjukkan bahwa Islam itu kuat. Islam itu adalah agama yang kokoh, karena Allah sudah menyampaikan dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam untuk kita semua, dan orang kafir telah pupus terhadap usahanya untuk menindas ataupun memerangi agama Islam sendiri, karena sudah berkali-kali pasukan kafir Quraisy melawan umat muslim, tapi tetap umat muslim adalah umat yang menang. Pada saat ini bukan kita mengajarkan untuk berperang, tapi bagaimana kita mengokohkan iman kita, ketakwaan kita. Iman kita memilikinya, tapi ketakwaan kita harus bangun. Karena agama Islam bukan hanya sebuah nama, tapi keselamatan itu harus kita rangkai. Rangkai kita menyelamatkan keluarga kita, seperti i'tiqad bahwa ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi bagaimana kita menjaga titik awal adalah keluarga kita, kakak kita, orang tua kita, dan sebagainya, dari
jilatan api neraka yang sungguh sangat pedih. Jadi murid-murid sekalian, di kesempatan kali ini kita harus membuat satu gambaran yang saya sudah jelaskan tadi, bagaimana anak-anak sekalian akan memahami surah Al-Kafirun ini, asbabun nuzulnya seperti apa, dan juga ceritanya seperti apa harus diungkapkan. Boleh dengan tulisan, ya, tulisan yang akan disampaikan di Google Form nanti, ya. Nanti kita lanjutkan dengan yang namanya membaca surah Al-Kafirun. Bagaimana nanti pembacaan surah Al-Kafirun itu akan kita latih di pertemuan yang akan datang, di Senin yang akan datang, agar ketartilan dan juga kefasahan, ya, dari kita punya suara dan juga kita punya lantunan agar didengar enak dan juga pas pada saat pengucapannya, sehingga artinya pun tepat. Karena akan begitu sangat salah ketika nanti pembacaannya kurang tepat. Demikian untuk pertemuan di Senin pada hari ini. Selamat belajar, tetap semangat belajar di rumah. Kita doa, ya, doa untuk minta kepada Allah keridhaan untuk dijauhkannya diri kita, keluarga kita, bangsa Indonesia, bangsa dunia, umat muslim dunia dari yang namanya corona. Ya. Jadi doa itu selalu diucapkan. Jadi jangan sampai kita putus untuk berdoa, karena doa adalah senjatanya umat Islam. Demikian kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ad-du'a kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.